Selamat pagi semuanya, rekan-rekan yang ada di sini. Salam sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Alexander Nova Fernando. Di sini saya sebagai dosen manajemen dan saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia. Jadi, apa itu manajemen sumber daya manusia? Dalam menjalankan sebuah kegiatan, baik itu perusahaan, lembaga, organisasi, komunitas, atau lainnya, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi, untuk memenuhi sumber daya manusia yang baik, perusahaan itu memerlukan suatu organisasi atau lembaga di mana itu membutuhkan manusia, individu ataupun beberapa kelompok individu yang menjadi satu dengan satu tujuan mereka untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah perusahaan, terutama dalam bidangnya yang sangat kompeten. Nah, tidak hanya itu dalam menjalankan suatu kegiatan di perusahaan yang juga perlu diperhatikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM, manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu proses di mana untuk menangani berbagai masalah yang ada. Jadi, karyawan, lingkup karyawan, pegawai itu semua pasti mempunyai masalah. Nah, di sini tujuan untuk manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengontrol dan mengatur bagaimana suatu organisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Biasanya divisi HR atau Human Resource ini merupakan divisi yang mengelola manajemen SDM, ya, akan menyediakan pengetahuan atau tentang perusahaan, lalu peralatan yang dibutuhkan, lalu pelatihan atau training, lalu layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Jadi biasanya divisi HR ini bertanggung jawab atas pengembangan ataupun sesuatu hal yang dibutuhkan oleh seorang karyawan, ya, untuk jenjang karirnya, ya, seperti selalu diberikan pelatihan ataupun training ataupun pengembangan dan developing, seperti itu. Adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh manajemen SDM yang perlu Anda ketahui dan dapat dipraktekkan dalam perusahaan. Yang pertama, mengatur dan mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan atau planning, penarikan, dan seleksi. Jadi, fungsi mengatur dan mengelola pekerja ini biasanya direncanakan dulu untuk apa yang harus dikerjakan oleh si pekerja. Nah, nanti sesuai dengan kualifikasi yang ada, penarikanlah yang akan dilakukan atau rekrutmen, lalu diseleksi, disaring lagi mana yang sesuai dengan harapan perusahaan ataupun sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh HR. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua adalah penilaian. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Jadi di sini fungsinya SDM juga menilai bagaimana rangkaian pembinaan ini sudah bagus atau belum untuk calon karyawan yang akan sekiranya menjadi suatu bagian karyawan di perusahaan. Nah, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi SDM. Yang ketiga adalah penggantian atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Ini wajib karena dimanapun juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa karyawan itu bekerja
untuk mencari uang, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi fungsi untuk SDM ini juga sekiranya juga memberikan penggantian atau kepuasan terhadap karyawan. Nah, pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau kita melihat dari segi mungkin sesuai kompensasi yang diberikan oleh karyawan ini sesuai, mungkin akan terjadi iklim yang bagus di dalam sebuah perusahaan. Namun kalau sebaliknya, semisal kita tidak memberikan yang sesuai dengan harapan dari karyawan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak match dalam tujuan perusahaan maupun tujuan karyawan sendiri. Yang keempat adalah pusat pelatihan dan penasihat. Jadi pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Jadi kita juga harus perlu yang namanya wajib memberikan pelatihan terhadap karyawan, karena ini adalah suatu proses pembelajaran. Ketika mereka diberikan pelatihan, mereka tahu. Jadi mereka tidak merasa langsung berkecimpung di dalam sebuah pekerjaannya, namun mereka tahu masalah-masalah apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka sudah mendapatkan suatu pelatihan yang sudah disediakan oleh manajemen sumber daya manusia. Bahkan pelatihan itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Yang kelima adalah membuat relasi. Jadi manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM, seperti misalnya serikat pekerja atau sejenisnya, karena ini berhubungan dengan apa yang diharapkan oleh pekerja-pekerja. Jadi di sisi lain kita tidak menutup kemungkinan sebagai manajemen sumber daya manusia untuk tidak mengetahui apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh para pekerja, apa sih isu-isu yang terkait dengan para pekerja di saat ini. Jadi dengan tujuannya agar iklim kerja menjadi kondusif, karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan, maksudnya tindakan kekerasan ataupun tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak manajer sendiri ataupun pihak pekerja. Jadi semuanya menjadi match di dalam sebuah tujuan persatuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan pekerja. Yang keenam, mengatasi permasalahan. Jadi divisi SDM ini memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya. Nah, kalau kita lihat karyawan itu pasti punya yang namanya gap, gap antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Misal, nah di sini tanggung jawab seorang SDM harus mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana sekiranya menjadi jalan tengah untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, biasanya melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Ya, ini ibarat divisi SDM ini harus memiliki kemampuan problem solving yang baik. Yang ketujuh adalah menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi manajemen SDM bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Nah, biasanya SDM ini juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan, karena apa? Dari berbagai masalah tentang resiko dalam sebuah pekerjaan ini memang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai manajemen SDM. Jadi tidak semata-mata kita membiarkan ketika terjadinya kecelakaan kerja ini urusan pekerjanya sendiri, bukan, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Karena di sisi lain manajemen SDM ini juga dianggap menjalankan suatu tugasnya dengan cara profesional. Biasanya keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan itu menjadi tanggung jawab
divisi ini ataupun divisi manajemen SDM. Menurut Sedermayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja tahun 2009, tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan. Ya. Yang pertama, kita lihat tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Ya, jadi organisasi ini juga bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan-tantangan ataupun keperluan yang terjadi di masyarakat ataupun isu-isu yang terjadi di suatu masyarakat agar tidak terjadi gap antara atau masalah antara organisasi dengan masyarakat di sekitar. Nah, ini adalah suatu tujuan sosial. Lalu yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan manajemen sebagai organisasional adalah sasaran-sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, biasanya tujuan manajemen ini sebagai organisasi ini memiliki sasaran-sasaran formal. Sasaran-sasaran formal itu sasaran-sasaran yang sudah ditentukan, ya, sudah disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Ya. Biasanya tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada atau eksis. Ya. Ketika tujuan organisasi ini berjalan dengan baik, pasti di mata masyarakat atau di mata konsumen, misalnya suatu perusahaan, ya, ini menjadi suatu daya tarik tersendiri terhadap masyarakat di sekitar yang sudah melihat bagaimana kinerja di dalam organisasi ini, baik atau buruk, itu tergantung dari penilaian masyarakat di sekitar. Yang ketiga adalah tujuan fungsional. Tujuan manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah tujuan fungsional atau fungsional objektif. Ya. Jadi manajemen sumber daya manusia ini juga harus memiliki fungsi yang harus dijalankan, ya, secara objektif terutama, tidak secara fungsional subjektif, ya. Untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan, ya. Jadi ini adalah tujuan fungsional, ya, guna mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Nah, pemirsa, jadi seperti itu yang saya sampaikan untuk materi manajemen sumber daya manusia dari segi fungsi ataupun tujuan manajemen sumber daya manusia. Saya akan menampilkan tambahan wawasan untuk pemirsa yang ada di sini. Jadi saya akan menampilkan 10 trik yang bisa membuat karyawan menjadi termotivasi. Jadi silakan Anda untuk melihat atau menonton. Hai, saya Tom MC Fle, founder Top Coach Indonesia. Selamat datang sahabat-sahabat yang berbahagia. Saya bisa melihat senyumnya cantik banget, ganteng banget. So handsome. Hari ini kita akan membahas mengenai motivasi. Motivasi itu adalah bagian yang cukup penting untuk bisa dikuasai oleh seorang manajer, seorang business owner. Karena apa? Tanpa karyawan yang termotivasi, Anda nggak bisa jualan produk, Anda bisa membuat customer tidak happy karena karyawannya malas-malasan, judes, dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan fokus pada 10 poin, 10 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat karyawan Anda tergila-gila dengan perusahaan dan membuat karyawan lebih termotivasi. Tips yang pertama, ada sains yang menunjukkan bahwa game ternyata bisa mengangkat motivasi seseorang. Apa yang dimaksud dengan game? Karyawan senang dengan sesuatu yang sifatnya mengejar. Run.
sifatnya berkompetisi. Tetapi bukan kompetisi yang sifatnya saling menjatuhkan, tetapi saling membangun atau sesuatu yang sifatnya seru. Saya ambil satu case yang cukup menarik. Ada seorang klien memiliki beberapa cabang. Oke, dia punya banyak cabang. Dan cabang-cabang ini ternyata punya satu habit main futsal. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membuat turnamen futsal. Ini adalah permainan biasa. Yang luar biasa adalah mereka harus memikirkan kostum, mereka harus memikirkan hadiah, mereka harus memikirkan timing, dan mereka harus memikirkan membuat yang namanya aturan main. Nah, apa yang menarik adalah karena bukan diadakan oleh perusahaan, karena diadakan oleh mereka sendiri, karena dibentuk oleh mereka sendiri, dan mereka mengumpulkan uang sendiri, mereka menciptakan strategi sendiri, mereka membuat game itu semenarik mungkin, aturan main yang semenarik mungkin, maka ternyata mempengaruhi hubungan kerja. Cabang-cabang yang tadinya nggak produktif menjadi lebih produktif. Karena apa? Karena mereka ingin menang. Ternyata game di pekerjaan, game di luar pekerjaan, game yang didesain oleh tim mempengaruhi pekerjaan dan mempengaruhi hubungan di luar pekerjaan. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah respect. Teman-teman, pengalaman saya, karyawan resign seringkali terjadi bukan hanya karena nggak cocok gajinya, nggak cocok uangnya. Uang itu hanya mempengaruhi 5% dari 95% faktor lainnya. Faktor terbesarnya adalah karena karyawan tidak merasa mendapatkan respect dari manajer. Bagaimana cara menunjukkan respect? Kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Ada banyak sekali manajer karena udah deket bahasanya kasar. Karena apa? Karena dianggap baik, dianggap akrab. Ya, monyet, mana aja lu? No, 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 no. Nah, mungkin kalau sama temen oke, tapi secara profesional kedengaran konsumen ini gimana sih nih? Atau kedengaran karyawan lain kok nggak sopan ya? Apalagi ada yang, bajingan, mana aja lu? Waduh, kayaknya nggak oke. Jadi be respectful. Respectful berarti apa? Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang penuh hormat. Panggilan, sebutan adalah panggilan yang penuh hormat. Ada satu kasus yang cukup bagus, cukup menarik. Ceritanya begini, ada sebuah perusahaan relatif kecil, karyawannya hanya 20. Mereka ini akrab banget, deket banget. Orang-orangnya ini punya kedekatan yang cukup baik. Oke, tapi karena dekat, mereka itu bercandanya keterlaluan kadang-kadang. Misalnya, mata lu gitu ya. Sering kali menyebut, cocotmu. Itu kan kasar sekali. Tapi buat mereka nggak ada masalah. Karena mereka merasa ini adalah sebuah kawan yang baik. Tapi ternyata di balik senyum mereka menyimpan kekesalan. Karena di saat mereka serius lalu kemudian dibecandain, akan membuat orang merasa, kok saya nggak direspek ya? Ya, akhirnya kita melakukan alignment, kita kumpulin orang, kita kumpulin tim, lalu kemudian kita ajak mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi, mengungkapkan perasaan apa adanya, lalu membuat mereka menjadi lebih dekat. Dan apa yang terjadi? Satu kata yang keluar, saya merasa tidak nyaman ketika bercanda dengan kata-kata yang kurang sopan. So, ketika itu dirubah, ternyata produktivitasnya naik, semangatnya naik. Karena dasarnya mereka sudah kompak.
dasarnya mereka sudah dekat. Tetapi bercandaan yang tidak menyenangkan membuat produktivitas sedikit terganggu. Yang ketiga, apakah reward benar-benar mempengaruhi motivasi? Kalau yes, reward yang bagaimana? Ternyata sembarang reward tidak bisa memberikan motivasi. Reward yang transparan adalah reward yang lebih membuat orang termotivasi. Pengalaman saya, banyak perusahaan menciptakan sebuah reward, tapi rewardnya bisa dalam tanda kutip, didispute atau didebat. Contohnya, saya dapat customer, kenapa kok customernya diambil sama orang, lalu insentifnya diambil sama orang? No. No, no, no. Lalu kemudian kok orang itu tidak kembaliin ke saya karena saya yang usaha, saya yang kerja keras. Kok saya tidak dapat insentifnya? Lalu kemudian atasan tidak transparan. Kenapa dia diambil nggak masalah padahal saya yang kerja keras? Misalnya contoh satu hal yang sederhana seperti itu. Atau mungkin ada perhitungan-perhitungan yang nggak jelas. Saya kok kemarin dengan tagihan sekian dapatnya segini, hari ini saya dapat tagihannya besar, kok income-nya lebih sedikit. Jadi tidak ada perhitungan yang transparan. Jadi hati-hati kalau Anda memberi reward yes memotivasi, but reward yang transparan akan lebih membuat orang termotivasi. Yang keempat, ternyata orang yang mendapat kesempatan untuk bertumbuh sangat-sangat besar potensinya untuk lebih termotivasi. So kalau Anda adalah karyawan, Anda dapat kesempatan untuk training, Anda dapat kesempatan untuk belajar, Anda dapat kesempatan untuk melakukan eksperimen, percobaan, sesuatu yang mungkin nggak ada hubungan dengan bisnis tetapi membuat Anda bisa merasa bertumbuh, ternyata itu sangat besar sekali pengaruhnya dengan motivasi bekerja. Di Top Coach Indonesia, saya sering interview karyawan, interview tim, dan saya tanya, hey, apa impian kamu? Apa yang kamu inginkan dalam kehidupan? Apa yang kamu harapkan? Apakah kamu ingin punya skill lain dibandingkan skill yang sudah ada sekarang? Kalau dia bilang, oh saya pengen belajar video editing, saya akan sekolahkan mereka. Atau dia bilang, coach, saya pengen tahu caranya bagaimana cara membuat website lebih menarik, saya pasti akan sekolahkan mereka. Atau mungkin ada yang bilang, coach saya pengen belajar social media yang lebih powerful, saya akan sekolahkan mereka. Dan ketika mereka belajar, bisa atau tidak bisa diimplementasikan di pekerjaan mereka, mereka jauh lebih termotivasi. Yang kelima, orang yang dipercaya lebih termotivasi daripada orang yang dicurigai. Jadi kalau Anda punya karyawan, Anda bilang sama mereka, saya percaya kamu, saya akan memberikan kamu support dan rasa percaya untuk membuat kamu bekerja dengan optimal. Memberikan rasa percaya, memberikan support rasa percaya kepada tim, ternyata besar pengaruhnya terhadap motivasi dibandingkan orang yang dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit dicurigai. Nah, orang-orang yang sedikit-sedikit dicurigai akan selalu merasa bahwa kalau saya nggak dipercaya, ngapain saya kerja keras? Kenapa? Kerja keras pun nggak bisa dihargai. Yang keenam, memimpin. Orang yang diberi kesempatan untuk mengambil kesempatan untuk memimpin akan termotivasi. Ambil contoh ya, di Top Coach Indonesia mungkin perusahaannya nggak terlalu besar, ya karena kita di bawah 50. Tetapi setiap karyawan bisa mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek. Oke. Setiap kali ada event, kita bisa bergiliran memiliki project leader. Dan setiap project leader bertanggung jawab dan harus didengar omongannya oleh semua karyawan. Misalnya ada satu project leader anak baru. Meskipun anak baru karena dia project leader, dia punya kesempatan untuk memimpin, membantu perusahaan untuk mencapai target, menciptakan profit yang lebih efektif,
lalu menggiring dan melakukan motivasi kepada karyawan lainnya yang berada di dalam proyek tersebut. Ternyata memberikan kesempatan untuk memimpin membuat karyawan merasa termotivasi, tertantang, dan mendapatkan kepercayaan. Yang ketujuh adalah fleksibel. Fleksibilitas sebetulnya tidak terlalu terlihat luar biasa. Jadi kalau Anda sebagai leader yang fleksibel, orangnya enak, mudah diajak bicara, orangnya menyenangkan, ya, mungkin satu hal yang biasa. Tapi ternyata fleksibilitas itu menunjukkan bahwa Anda adalah leader yang cerdas. Fleksibilitas di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, membuat karyawan melihat ketajaman berpikir Anda. Ya, orang yang terlalu kaku justru seringkali kehilangan kesempatan, kehilangan momentum. Orang yang fleksibel meskipun kesannya kok dia berubah-berubah, tetapi justru mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa menangkap peluang. So, fleksibilitas, coba lihat lagi kapan Anda fleksibel dan kapan Anda harus kaku. Buatlah momentum fleksibilitas yang positif agar tim Anda bisa lebih termotivasi. Yang kedelapan, tahukah Anda, makan adalah salah satu alat yang bisa memotivasi karyawan. Saya sampaikan kepada GM di Top Coach Indonesia, saya bilang di Top Coach Indonesia kita nggak boleh kekurangan cemilan. Jadi kita selalu menyediakan cemilan untuk tim yang kelaparan. Apa yang terjadi? Kita selalu menyediakan makanan, kita selalu menyediakan sesuatu yang bisa membuat orang tidak kelaparan. Mau apapun, misalnya makan kayak cemilan, kayak gorengan, kayak makan bakso keliling yang lewat di kantor, atau mungkin beli nasi padang, makan rame-rame, ini semua adalah makanan. Secara primitif, manusia yang menerima makanan, mau memberikan makanan adalah keluarga. Kalau Anda tinggal di gua, zaman dulu, Anda nggak mungkin menerima orang untuk makan bersama-sama dengan Anda atau mengambil makanan Anda. Diizinkan untuk mengambil makanan Anda. Kalau Anda izinkan, artinya orang itu sudah dianggap sebagai family. Begitu juga dengan pekerjaan. Ketika perusahaan menyediakan makanan, ketika perusahaan menyediakan sesuatu yang bisa dimakan sama-sama, kita sudah mengatakan kepada pikiran bawah sadar bahwa Anda adalah our family. Anda adalah keluarga kita. Dan kita menghargai Anda, menghargai kerja keras Anda, menerima Anda, dan tidak hitung-hitungan dengan makanan. Yang kesembilan, Anda harus tahu cara menghargai kerja keras seseorang. Nah, banyak orang negatif dengan kerja keras, negatif dengan hasil kerja. Ada orang sudah kerja keras, ditanya, Pak gimana Pak hasil kerja saya? Kamu ini bagus, tapi, atau ada orang mencapai target bagus. Kamu ini bagus, tapi kamu kurang begini, kamu kurang begitu, kurang begono, kurang begini, dan seterusnya. Selalu ada kritik di balik setiap pujian. Harusnya kita balik. Selalu ada pujian di balik setiap pujian. Selalu ada pujian di balik setiap pujian. Ada karyawan kita yang bagus, kita bilang, kamu itu ya, honestly kamu ini bagus. Dan, bukan tapi pakai kata dan. Kalau Anda kasih kata tapi kamu kurang bagus, tapi kamu bisa lebih bagus. No, 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 no. Itu berarti kata-kata sebelum tapi itu nggak ada artinya. Tambahkan kata dan, bukan kata tapi. Jadi kalau saya bilang gini, pilih dua kata, dua skenario ini, rasanya seperti apa buat Anda ya. Kalau saya bilang gini, Theo, kamu adalah orang yang hebat dan
luar biasa. Pencapaian kamu saya suka banget. Tapi kamu harus bisa lebih produktif dari ini. Oke? Yang kedua, Theo, kamu adalah anak yang luar biasa, hasil kerja kamu sangat-sangat memuaskan. Dan kamu bisa lebih produktif dari ini. Rasanya kata-katanya sama. Beda kata dan tapi membuat orang punya perasaan yang berbeda. So, hilangkan kata tapi dalam setiap percakapan Anda dengan tim Anda. Karena kata tapi menganulir semua hal positif sebelum kata-kata tapi. Yang ke-10 adalah yang ke-10 ini kadang-kadang tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat, tidak mungkin dilakukan secara buru-buru gitu ya. Tapi yang namanya memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham di perusahaan Anda adalah salah satu cara untuk memotivasi. Pagi ini saya coaching dengan salah satu property developer terbesar di Jawa Timur. Beliau menanyakan kepada saya satu hal. Coach, kalau saya memberikan insentif kepada karyawan, kayaknya responsnya sudah biasa. Ada nggak cara lain yang lebih bombastis? Saya bilang, buat perusahaan kamu, perusahaan publik yang tertutup. Perusahaan publik yang tertutup. Apa artinya? Karyawan punya kesempatan untuk membeli saham perusahaan. Jadi, kita bisa membuka peluang untuk semua karyawan memiliki saham perusahaan. Wah, hebat banget ya. Hitung berapa nilai equity-nya, lalu kita jual relatively murah dengan nominal yang murah. Misalnya satu lembar saham harganya 1.000 perak. Anda bisa punya sekian lembar saham, jumlah sahamnya berapa, itu bisa diciptakan internal, lokal. Tetapi dengan catatan Anda harus punya bisnis yang lebih tersistemasi, menguntungkan, dan sudah autopilot. Karena kalau tidak autopilot, belum transparan, karyawan kita akan melihat, ini bohong-bohongan. Dan mereka nggak bisa percaya dengan cara kerja Anda. So, 1-9 adalah hal yang bisa Anda lakukan untuk menggiring atau membuat bisnis Anda bisa suatu hari memiliki kesempatan orang memiliki saham di perusahaan Anda. Bermanfaat? Kalau bermanfaat, komen di bawah. Mana tips yang paling mengena untuk Anda? Komen di bawah ya. Mana tips yang paling mengena yang Anda suka? Atau kalau Anda mengharapkan saya membuat video-video baru, please komen di bawah topik apa yang menarik untuk Anda. Saya Tom M. Safely, semoga tim Anda lebih termotivasi. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju. Nah pemirsa, sekian dari materi yang saya berikan tentang manajemen sumber daya manusia dan 10 trik bagaimana kita bisa memberikan motivasi terhadap karyawan. Sekian, semoga bermanfaat dan berguna untuk pemirsa sekalian. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Saya sampaikan semangat dan tetap semangat.